yang paling bisa saya temukan, dan itu menjadi suatu sebenarnya potensi yang cukup luar biasa ya, yang dimiliki oleh suku Karo adalah saling menjaga toleransi dan harmoni, saling menghormati. Sebagai contoh misalnya ketika ada acara adat ataupun acara sukacita, meskipun yang menyelenggarakan acara tersebut beragama non-muslim, Kristen ataupun agama lainnya, tetapi mereka tidak pernah menyelenggarakannya di bulan Ramadan. Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, adalah desa yang menyimpan jejak sejarah penyebaran Islam di tanah Karo Pegunungan pada tahun 1925. Masuknya Islam di tanah Karo Pegunungan seperti Kecamatan Tiga Binanga ini tidak lepas dari pengaruh tokoh agama Islam dari Aceh yang lokasinya berdekatan dan berbatasan langsung dengan Karo. Sebenarnya Islam telah masuk ke wilayah Brastagi Karo pada abad ke-18 yang dibawa oleh orang Aceh saat berdagang. Tetapi syiarnya belum begitu besar sehingga perkembangan ajaran Islam tidak maksimal pada masa itu. Hingga pada tahun 1902, dakwah Islam di wilayah ini menunjukkan titik terang, ditandai dengan adanya satu keluarga tokoh masyarakat setempat yang menerima ajaran Islam. Tokoh berpengaruh ini adalah Juan Tarigan setelah berdialog panjang dengan ulama asal Aceh. Syarifuddin Tarigan adalah cicit dari Juan Tarigan yang kini meneruskan dakwah sekaligus menjadi tokoh agama di Desa Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga. Tak kenal lelah, ia juga mengurus Masjid Al-Awalun, masjid yang pertama kali didirikan sebagai penanda berkembangnya ajaran Islam di Tiga Binanga Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nama saya Syarifuddin Tarigan sebagai Ketua BKM Masjid Al-Awalin Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Di samping itu, saya adalah salah satu cicit daripada Juan Tarigan bin Kisar Tarigan, yang Juan ini masuk Islam tahun 1902 di Tiga Beringin, yang disahadatkan oleh gurunya dari kota Cane bernama Tengku Muda dari Engkeran. Awal masuknya Islam ke tanah Karo, khususnya di Tiga Beringin, bahwa Juan ini adalah salah satu tokoh adat, tokoh masyarakat yang tinggal dulu di Kuala, tinggal dulu di Zuhar, tinggal dulu di Kriahan. Untuk itu ada salah satu guru kita, Tengku Muda, yang datang dari kota Cane mencari Juan di mana keberadaannya. Kenapa Juan dicari? Karena dia adalah sebagai tokoh adat di Tiga Beringin ini, tokoh Tiga Binanga, mungkin saja bisa sebagai poin untuk mensadatkan, begitu kira-kira. Jadi ketemulah dia dengan Juan Tengku Muda ini, lalu ada dialog selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, apabila nanti saya kalah istilahnya, saya minta disahadatkan. Nah, jadi dengan cerita singkat, Juan disahadatkan tahun 1902 di makamnya sekarang. Nah, dan dia berpesan, apabila saya tidak panjang umur, nanti saya dimakamkan di sini katanya, disahadatkan itu, di tempat disahadatkan itu. Nah, jadi pada ketika dia mangkat karena sakit, itu yang mensyahadatkannya
dengan gurunya semua itu hadir untuk fardu kifayah. Itulah awal mula masuknya Islam ke Tanah Karo, khususnya di Tiga Beringin pada tahun 1902 dan Juan meninggal 1905. Berbicara tentang Islam di Tanah Karo, sesungguhnya sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Dan masuknya Islam di Tanah Karo sebenarnya sudah ada sebelum abad ke-18. Diperkirakan mungkin juga sudah ada sekitar abad ke-17 ya. Dan ini dengan ditemukannya beberapa bukti tinggalan sejarah, diantaranya di daerah Lingga, ada makam Syekh Laubahun, lalu kemudian ada di daerah Urun Dahuli namanya di dekat Bintang Meriah dengan Perbesi. Itu juga diyakini di Urun Dahuli itu terdapat makam Syekh yang berasal dari daerah Aceh Tenggara. Namun kalau kita berbicara Islam di daerah Kecamatan Tiga Binanga, ini awal abad ke-20 berdasarkan angka tahun dari makam salah seorang penyiar agama awal di sana, yaitu di desa Tiga Beringin namanya, di desa Tiga Beringin, yaitu dari Haji Juan Tarigan. Jadi ini sudah ada pada awal abad ke-20, sekitar 1902. Lalu diyakini bahwa berdasarkan hasil penelitian, kedatangan Islam di daerah Kecamatan Tiga Binanga khususnya itu dan Tanah Karo secara umum itu adalah berasal dari daerah Aceh Tenggara dan juga dari daerah Deli. Namun kalau khusus untuk Tiga Beringin ini karena adanya hubungan antara Bapak Haji Juan Tarigan yang saat itu menimba ilmu ke Aceh Tenggara dan kemudian tertarik untuk memeluk Islam itu. Jadi inilah awalnya yang kemudian diteruskan oleh anaknya yang itu kemudian berkembang di sana ke beberapa desa lainnya di sekitar Tiga Binanga. Bapak Juan Tarigan adalah warga setempat ya. Jadi dahulu itu di daerah Tiga Binanga ini sebenarnya dengan daerah-daerah sekitar itu memiliki kekerabatan, memiliki hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya ya. Karena pada suku Karo itu ada yang disebut dengan Rakursi Telu, Sembuya, Kalimbubu, Anak Beru, di mana memiliki pertalian baik itu karena hubungan darah maupun karena perkawinan. Jadi persebaran Islam yang dilakukan Bapak Haji Juan Tarigan ini juga sampai ke beberapa desa di sekitar Tiga Beringin itu sendiri. Ada sampai yang disebut dengan Kuala Baru, Kriahen, Simpang Pergendangan, Juhar, dan juga daerah-daerah lain di sekitar Tiga Beringin itu sendiri. Sejak awal abad ke-20, dengan masuknya Islam Juan Tarigan beserta keluarganya, ajaran Islam semakin berkembang di wilayah Kecamatan Tiga Binanga. Pada tahun 1970-an, pengaruh datangnya suku Jawa yang bekerja di sektor pertanian pun turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah pemeluk Islam di daerah ini. Meski kini berpenduduk Muslim, Tiga Beringin dikenal sebagai desa simbol toleransi dan kerukunan antarumat beragama karena mereka hidup harmonis dengan masyarakat Karo lainnya yang beragama Nasrani. Sikap hidup rukun damai dalam perbedaan ini merupakan norma hidup yang dijaga dari nenek moyang masyarakat Karo sejak dahulu. Alhamdulillah, hidup berdampingan dengan non-Muslim. Kita hidup satu-satu kesatuan. Artinya, kalau ada pesta, saling mengundang. Ada satu pesan kakek kita dulu. Ada 3. 1, kita hidup rukun dengan beribadah berjemaah. Yang kedua, hidup rukun dengan suasana duka. Dan hidup rukun dengan suasana suka. Jemaah ya menurut agamanya masing-masing. Ya, kalau suka pesta-pesta, saling kunjung-mengunjung, silaturahim lah. Duka juga begitu, saling mengunjung. Itu ditekankan oleh nenek kita.
itu harus dijaga. Saling terkaitan semua. Kalau masalah toleransi, kita hidup berdampingan dengan non, itu karena diikat oleh keluarga tadi, diikat oleh adat tadi. Itu yang bikin kuat kita. Jadi kita saling menghargai. Artinya agama dia, agama kita sama kita. Sepanjang tidak menyalahi, ya kita laksanakan. Kalau kira-kira kurang bagus menurut agama kita, ya kita menyingkir gitu. Tapi kita tidak imbangi dia, kita rangkul. Karena bagaimana merangkul dia supaya dia ikut kita. Akan begitu sistem dakwahnya. Ya. Jadi cukup banyak desa-desa di Tanah Karo atau Kabupaten Karo yang memang masyarakatnya memeluk agama Islam. Dan semua itu terdapat hubungan yang sangat baik dengan penduduk setempat yang non-Islam. Kehidupan mereka seperti biasa, karena suku Karo itu tidak pernah mempersoalkan tentang agama. Yang diutamakan di sini adalah hubungan kekerabatan, sehingga hal-hal yang terkait sifatnya untuk menjaga keharmonisan di dalam hubungan kekeluargaan tidak pernah dihubungkan atau dibuat keterkaitannya dengan agama. Saya kira sampai saat ini, kalau di dalam internal agama Islam itu, ya mereka membina hubungan sesamanya itu dengan baik berdasarkan keagamaannya. Tetapi di dalam relasi mereka dengan masyarakat lain, khususnya sama suku Karo yang memeluk agama berbeda, baik itu agama Protestan, Katolik, dan lainnya, itu sangat akrab, sangat baik. Jadi dapat dikatakan suku Karo adalah suku yang sangat menjaga toleransi dan harmonisasi di tengah masyarakat, apalagi jika dihubungkan dengan adat. Sikap toleransi masyarakat Karo di Kecamatan Tiga Binanga tidak perlu diragukan lagi. Mereka yang berbeda keyakinan terus menjaga dengan baik kehidupan bertoleransi. Misalnya, ketika bulan Ramadan tiba, masyarakat Karo non-Muslim sepakat untuk tidak mengadakan pesta adat. Demikian pula masyarakat Karo Muslim yang merayakan hari besarnya dengan non-Muslim. Yang paling bisa saya temukan, dan itu menjadi suatu sebenarnya potensi yang cukup luar biasa ya, yang dimiliki oleh suku Karo adalah saling menjaga toleransi dan harmoni, saling menghormati. Sebagai contoh misalnya, ketika ada acara adat ataupun acara sukacita, meskipun yang menyelenggarakan acara tersebut beragama non-Muslim, Kristen ataupun agama lainnya, tetapi mereka tidak pernah menyelenggarakannya di bulan Ramadan. Mereka tetap menghormati keberadaan baik itu saudaranya, sahabatnya yang beragama Islam. Kemudian juga menghargai dalam hal konsumsi. Itu sangat dihargai, sehingga mereka menjauhkan makanan-makanan yang sifatnya non-halal untuk disajikan. Dan itu sangat dihargainya. Begitu juga ketika ada keluarga atau kerabat yang datang ke rumah, berkunjung ke rumah masyarakat yang non-Muslim. Yang non-Muslim sering mengingatkan itu untuk waktunya beribadah dan menyediakan fasilitas, misalnya karena tidak memiliki sajadah, menyiapkan tikar putih untuk sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi ini salah satu. Dan kemudian jika anak-anak itu ya, mereka itu misalnya anak-anak biasalah ada pertengkaran kecil anak-anak, dan itu sangat dilarang untuk menghubungkannya dengan agama. Dan selalu dihubungkan, kamu tidak boleh bertengkar, itu adalah turangmu, impalmu, ataupun sapaan-sapaan tutur yang berdasarkan kekerabatan. Dan ini sifatnya untuk meminimalisir pertikaian ataupun pertentangan maupun konflik yang terkait dengan agama. Nah, jadi kalau ada pesta, sudah dianjurkan ini harus halal, nasional. Jadi yang memasaknya pun Muslim, yang menikmatinya pun ada Muslim, ada tidak. Nah, ini sudah lama berlangsung, khusus Tiga Binanga yang tidak halal nggak bisa masuk ke los. Ini, nah, itu Tiga Binanga itu, di los Pekan Buah Tiga Binanga itu. Ada dulu pesta tahunan, karena kita di sini nggak bikin pesta tahunan, karena kita undang Kalimbubu.
ke Kuala, itu kalibu kita pertama, undanglah kita masak untuk dimakan bersama. Jadi kita lah masak di situ. Selesai masak, makan apa segala, ngobrol-ngobrol. Tiba saatnya siang waktu sholat zuhur. Saya tidak ingat bahwa sudah masuk sholat zuhur. Datang yang punya rumah yang tidak seiman dengan kita. Anakku, ini sudah siang, sholat kam katanya. Begitulah bahasanya kan. Oh iya, lupa saya. Ambilnya tikar putih. Itulah satu kehormatan. Tikar putih itu dibentangkannya. Tuh, sholat kam nakku katanya. Coba. Yang punya rumah bukan seakidah sama kita. Iya, toleransi yang harmonis dia kan. Iya. Saling ingat mengingatkan. Adilun nasihah kan, Islam kan begitu. Saling ingat mengingatkan kan begitu. Begitu indahnya toleransi antar umat beragama di Kecamatan Tiga Binanga, menjadi simbol ikonik ketahanan sosial yang dapat menjadi teladan bagi siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya kehidupan keumat beragama di sini antara Muslim dengan Nasrani kehidupannya cukup baik dan harmonis karena di sini kan masyarakat Karo kita menganut sistem kekerabatannya cukup kuat, menggunakan marga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh, perkadekaden 10-2 tambah sada. Jadi hubungannya sangat harmonis di sini, tidak berpengaruh kepada keyakinan mereka. Ya, di sini nggak pernah ada gontok-gontokan. Di Kabupaten Karo ini nggak pernah ada gontok-gontokan. Mereka saling bertoleransi semua antar kehidupan umat beragama. Mau agama apapun itu saling menerima. Gitu. Di sini toleransinya cukup tinggi sekali. Iya, kalau kita di Kabupaten Karo ini ada sebenarnya forum kerukunan umat beragama. Nah, jadi sampai saat ini itu berjalan dengan baik. Bahkan kita mengadakan rapat koordinasi itu hampir ada 4 kali dalam setahun terkait forum kerukunan umat beragama ini. Jadi hampir sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Karo, khususnya di Kecamatan Tiga Binanga. Hampir tidak pernah ada. Jadi upaya kami selalu dari pihak kecamatan ini ya selalu berupaya menjalin kerukunan umat beragama ini ya dengan menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan melibatkan keagamaan di setiap acara yang ada dilaksanakan di kecamatan. Mereka tidak memandang itu ini muslim non muslim, tapi semua dibagi rata semua. Nah, begitu juga dengan kadang umat muslim ini yang pernah saya saksikan pada saat kami merayakan perayaan Natal, mereka memberikan bantuan kepada kaum yang ya menengah ke bawah berupa bantuan minyak goreng, dapat bantuan ya berupa sembako lah, diberikan aksi juga ke mereka. Begitu juga sebaliknya, pada saat umat Nasrani yang merayakan Natal, mereka juga kadang membuat aksi, tidak memandang mereka agamanya apa, keyakinannya apa, tapi memberikan bantuan itu dengan melihat kenyataannya, faktanya bahwa mereka membutuhkan bantuan, kita harus saling menghormati, saling membantu, bukan karena keyakinan, tapi karena unsur kekerabatan kita, unsur persaudaraan yang ada di masyarakat Karo ini cukup tinggi memang. Pada awal abad ke-20, putra Juan Tarigan, yakni Sulaiman Tarigan, meneruskan tongkat estafet dakwah ayahnya. Ia pun mendirikan pondok pengajian yang menjadi lembaga pendidikan Islam non-formal pertama di Tanah Karo. Kemudian pada tahun 1936, pengajian ini dipindahkan ke desa Kuala Baru. Pengajian ini kemudian berkembang menjadi madrasah yang berubah menjadi pondok pesantren Sirajul Huda, Tiga Binanga. Peran pendidikan ini sangat besar sekali karena melalui pendidikan ini kita dapat masyarakat dapat memahami bagaimana nilai-nilai bertoleransi, bagaimana untuk menghargai keyakinan umat beragama yang lain. Sudah sejak kanak-kanak itu bahkan kalau sekarang ada muatan lokal ini di bidang pendidikan ini, itu diajarkan juga untuk anak-anak SD bagaimana budaya Karo, sehingga mereka diajarkan bagaimana sebutan terhadap
misalnya saudara dari ibu, saudara dari bapak, itu bagaimana kita penyebutannya? Apakah ini mama kita, itu kalimbubu kita, apakah ini bibi kita, itu berarti anak beru dari keluarga ayah kita gitu. Jadi itu yang selalu dikedepankan, sehingga dalam anak-anak sejak dini pun kita sudah mengajarkan, oh ini mamindu yang harus dihormati, berarti ini kalimbubu kita, orang yang harus dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, inilah kita berada saat ini di makam Tuan Guru kita, Haji Sulaiman Tarigan bin Juan Tarigan. Haji Sulaiman Tarigan ini adalah pengembang agama Islam di Tanah Karo, khususnya di Tiga Beringin sekitarnya. Untuk itu, kepada anak kami, rajin-rajin belajar ya. Nah, rajin mengaji, rajin sholat, apalagi ini sudah dekat bulan Ramadan. Kita nanti hadir ke masjid semua. Nah, jadi kita contoh ini bagaimana Haji Sulaiman dulu mengembangkan agama Islam ini. Ya, kalianlah nanti generasi penerus untuk melanjutkan dakwahnya tuan-tuan guru kita ini. Siap? Anak-anak kami siap? Siap. Nah, untuk itu rajin-rajin belajar dan supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mangkatnya Juan dan dilanjutkan oleh anak-anaknya semua, saya bilang tadi ada 7 laki-laki 3 perempuan, terutama sebagai guru itu Haji Sulaiman Tarigan. Ini semua saudara-saudaranya ditebarkan, mengaji ke Langkat, mengaji ke Medan, Tanjung Pura dan lain sebagainya. Selesai mengaji di sana, pulang ke kampung. Itu kemarin kita buka madrasah, disitulah mengaji semua sebagai guru, sebagai murid dan lain sebagainya. Harapan kami dari pemerintahan Kecamatan Tiga Binanga, sikap toleransi dari kehidupan masyarakat beragama yang ada di Kecamatan Tiga Binanga ini semakin tinggi, sehingga tidak pernah ada dan tidak akan mau ada percekcokan ataupun perselisihan karena keyakinan, karena perbedaan agama, seperti yang sudah terjalin sampai saat ini. Harapan kami kedepannya juga semakin rukun masyarakat kita di Kecamatan Tiga Binanga, sehingga kehidupan toleransi antar umat beragama semakin baik adanya di Kecamatan Tiga Binanga. Disinilah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga, tapi juga pemerintah, masyarakat sekitar, untuk bisa sama-sama saling membahu bagaimana cara pewarisan adat istiadat, dan juga salah satu nilai-nilai toleransi itu tetap dikedepankan. Bukan hanya untuk Karo Muslim sesungguhnya ya, untuk semua suku Karo di Kabupaten Karo, terkhusus di Tiga Binanga, agar apa yang sudah terbina sampai saat ini, harmonisasi, toleransi, saling menjaga itu bisa tetap dipertahankan ya, dan juga diteruskan kepada kaum muda, anak-anak kita.